Halo, bareng Alvan Yovanka. Eh, ini video pertama aku, mungkin agak sedikit pendek ya videonya, karena ya ini baru pertama kali dan juga masih latihan ngomong juga. Ya, kali ini aku lagi jalan-jalannya cuma ya nggak ada tujuan aja gitu, cuma kayak bikin vlogging aja gitu. Ya syukur-syukur ini videonya suaranya dapet ya, suara mic-nya gitu. Soalnya agak ragu juga sih karena knalpotnya kan pakai knalpot racing gitu. Jadi ya semoga aja sukses ya, kalau video ini diupload berarti ya jadi gitu. Makanya ini pelan-pelan aja bawanya ya, lagian juga riding santai aja. Kali ini aku mau lewat Sempor ke Parlemen. Sebenarnya ada tujuannya sih ke sana, cuma ya ini pengen jalan-jalan aja gitu. Padahal sebenarnya udah jam hampir tengah 5 ini, udah sore ya. Agak ragu juga kan nanti baliknya pulang malam itu. Soalnya kaca helm ini pakai kaca flat visor gold, jadi lumayan agak redup gitu loh. Ya salah beli sebenarnya, tak kira iridium itu pencahayaannya bukan pencahayaan, pandangannya masih sama kayak pakai dark smoke gitu. Ternyata 2 kali lipatnya lebih gelap dari pakai yang dark smoke, warna dark smoke. Dengan mengawali video ini aku perkenalan aja dulu ya. Nama aku Alvan Yovanka, tapi itu bukan nama asli sih, cuma pengen pakai nama itu aja gitu, biar nggak pengen tahu aja, nggak pengen ditahu aja nama asli gitu, biar kelihatan keren. Cuma kalau di YouTube kan namanya Yovanka Rider, biar kelihatan lebih gampang diingat gitu. Yovanka Rider sebenarnya terinspirasi dari ini vlogger Indonesia yang ada di Amerika itu, yang namanya Karisma Rider. Tapi nggak tahu nama aslinya dia siapa, apa namanya emang Karisma juga nggak tahu sih. Si yang di Karisma Rider itu kan dia pakai motor-motor moge gitu ya. Kalau aku ya pakai motor ini aja padanya gitu. Aku ini masih kuliah, baru mau naik semester 5, ambil jurusan ilmu komputer teknologi informasi di Universitas Purwokerto, ya di Universitas IT lah, nggak tak sebut lah namanya. Sebenarnya sih kuliahnya kalau aku sendiri tuh agak telat ya, maksudnya masuknya dari lulus SMA itu telat 2 tahun. Jadi aku itu lulusan 2017 SMK. Dulu SMK-nya sebenarnya ngambil otomotif, bukan ambil komputer gitu. Jadi masuk kampus ini agak melenceng juga jurusannya. Padahal juga SMK dulu otomotif juga nggak terlalu jago sebenarnya sih. Kalau secara teori agak ya, semua mata pelajaran lah, emang semuanya mata pelajaran itu agak sulit ya. Nggak agak sulit lagi, emang susah sih. Walaupun kayak tata boga aja gitu, yang masak-masak kan tetap kan juga susah. Tata boga kan ya kan teorinya ya tahu sendiri lah, acar master chef gitu, dunia kitchen keras kan. Jadi ambil komputer ya sebenarnya karena ya sebenarnya juga suka main komputer gitu, cuma nggak suka di bagian pemrogramannya, codingnya itu. Tapi masih bisa main di kayak desain grafis, cuma ya nggak jago-jago banget lah desain grafis ya, kayak main Photoshop, AI atau Premiere kalau di video, cuma yang nggak jago-jago banget sih. Tapi aku bisa bikin ini apa kayak ilustrasi 2 dimensi gitu, kayak vektor, misal vektor pixel bisa. Gelap ya, semoga aja nggak hujan gitu. Agak susah juga ternyata jadi motovlogger gini, pasti canggung gitu. Yang mau dibahas tuh apa gitu, cuma ya udah apa aja yang dibahas lah, ngomong aja gitu. Mumpung ini video pertama juga ya perkenalan aja ya. Tanjakan nih. Gak tahu juga nih nanti pulang mau lewat sini apa enggak, soalnya ragu, agak gelap nanti, mesti bukan agak tapi emang gelap gitu. Kacanya juga, kaca helmku juga kaca iridium gelap, jadi wah gila itu bapak nah, sepeda tanjakan gini set. Aku
kuat aku kalau pakai pedaan naik ke atas gini. Aku juga sendiri badannya 65 kilo, agak gemukan. Jadi selama 2 tahun itu aku habis lulus sekolah itu sebenarnya nggak langsung cari kerja gitu, enggak. Jadi pernah ya cari kerja ya, lagi berusaha gitu. Dulu kan ikut magang Jepang, yang program magang Jepang itu yang dari kucing lucu, yang magang Jepang dari IM Japan negeri. Kan ada pilihannya dulu itu, ada negeri sama swasta, tapi aku ikutnya yang negeri karena ya lebih bagus lah, juga bayarnya nggak mahal gitu. Tapi pas seleksi gagal 3 kali. 3 kali itu bukan di satu seleksi gitu, kan ada beberapa tahap kan. Gagalnya di fisik. Oke, lanjut. Masih ragu juga sebenarnya nih suaranya, Mas, dapat nggak ya? Soalnya pakai masker juga gitu. Dapat tracing. Syukur-syukur nggak inilah. Ini juga lagi berusaha sekeras mungkin suaranya, cuma nggak keras-keras banget, masih agak malu gitu. Tapi kayaknya sih juga kalau ngomong gini nggak terdengar dari luar sih, soalnya kalau full face tertutup rapat. Pakai masker kan jadi agak terlalu jelas gitu, tambah suara racing knalpotnya. Tadi lanjut di seleksi ya, seleksi magang. Jadi kan ada 4 tahap dulu tuh, seleksi Jepang itu ada 4 tahap. Pertama itu kan ada matematika, ada semap tahan tubuh. Semap tahan tubuh itu cek fisik bagian luar, enggak bagian dalam, kayak bertato apa enggak, bertindik enggak, patah tulang atau enggak. Terus berikutnya tes fisik. Nah, fisik ini meliputi 3 tahap juga. Ada lari 3 km dengan batas waktu sampai 15 menit saja. Terus ada push up sama sit up, udah 3 aja itu. Tapi aku gagalnya ya di larinya itu. Larinya kan 15 menit 3 kilo. Aku mungkin dapatnya sekitaran 16 menit lebih lah. Ya nyampe kuat sebenarnya, cuma ya nggak tahu lah, tenaganya mungkin nggak kuat gitu. Terus yang 4 tuh ada wawancara. Ya wawancara lah biasa gitu. Cuma di seleksi Jepang ini wawancara nggak cuma 1 tahap, ada 2 tahap. Jadi yang tahap pertama ini kayak cuma seleksi awal. Yang ke tahap kedua itu seleksi perusahaannya. Kok malah jadi bahas seleksi Jepang gini ya, detail banget lagi diceritain, hampir. Ya barangkali nanti teman-teman ada yang minat ke Jepang gitu, boleh. Bagus juga sih sebenarnya program itu. Magang itu bukan TKI ya. Ya bisa dibilang TKI itu, mau nggak TKI beda. Magang ya kayak PKL lah gitu. Kita juga digaji di sana itu nggak full, maksudnya bukan gaji UMR dari Jepang sana gitu. Cuma udah lumayan gede gitu. Hitungannya kan masuknya ke uang saku ya. Nah, habis gagal 3 kali kan, nggak ada motivasi sama sekali tuh. Wah, down pokoknya. Udah hampir 1,5 tahun kayaknya itu nggak apa-apa, maksudnya nggak jadi-jadi gitu. Padahal teman-teman udah pada berangkat, yang seangkatan yang bareng ikut sekolah Jepang itu kan rasanya nyesek gitu. Akhirnya mundur, ikut kerja, nunggu istana balon itu yang permainan anak. Terus juga disambil kuliah akhirnya, karena paksaan dari orang tua juga. Yang nggak dipaksa, cuma didorong aja suruh kuliah. Awalnya emang nggak mau, cuma lama-lama mau karena mulai merasa jenuh di kerjaan gitu. Akhirnya sambil kuliah lah, biar merasakan warna sekolah lagi gitu. Emang bener sih enakan masa-masa
sekolah daripada masa-masa kerja gitu, pusing, kehidupan keras. Ini juga lagi PPKM juga bener lagi nganggur ini karena wisata lagi ditutup gitu. Kuliah kebetulan pas habis libur, lagi libur ini karena habis UAS. Nah ini bagus nih view-nya. Habis libur ya udah nganggur. Ini kan sampai tanggal 2. Sekarang tanggal berapa ya? 31 apa ya? Kalau nggak salah. Sampai tanggal 2. Udah berapa minggu? Baru 3 minggu ya kalau nggak salah. 3 minggu jadi pengangguran. Diem aja di rumah gitu. Padahal kalau berangkat buka wahananya ya masih boleh lah, sehari dapat gitu, lumayan kan, bisa buat jajan, beli rokok gitu, kumpulin walaupun gak rame-rame banget gitu. Padahal pengunjung wisata-wisata itu sebenarnya udah normal gitu, udah normal, jadi rame kayak sebelum ada COVID. Tapi ini PPKM lagi, walaupun nanti buka, wisatanya udah boleh buka, balikin volume pengunjung kayak dulu lagi ya susah lagi, bingung lagi, dari nol lagi ini. Tapi ya udah, mau gimana lagi, paling nggak kan dapat dibuka gitulah. Lagian juga PPKM sebenarnya ngefeknya minim ya, nggak terlalu ngefek sih. Ini lagi hunting nih, asik boy. Nah, sebenarnya nggak guna juga, bukan nggak guna sih, maaf. Ya ada efeknya, cuma nggak signifikan gitu. Kayak misal di Purwokerto itu gila, buset ketat. Aku kan aslinya Banjarnegara, Jawa Tengah nih. Nah, aku kuliah di Purwokerto. Di Purwokerto itu kan jalannya pada serba ditutup. Jadi mau ke mana-mana susah. Ini juga mau ke kosan, tadinya juga ada niatan ke kosan gitu. Tapi lah, males juga, jalanan serba ditutup. Padahal ya banyak orang yang ingin beraktivitas kan gitu. Walaupun ditutup gitu kan, orang tetepan keluar, nggak bisa gitu kalau ditahan-tahan gitu, nggak bisa. Terus juga ada kasus lagi di Purwokerto, ada vaksin massal yang gratis. Nah, vaksin ini ada di Polres gitu kan, tapi ambil nomor antriannya itu ramai banget bos. Buset, itu niat mau divaksin tapi malah jadi bikin kerumunan gitu. Aduh, hancur rumpah. Itu di dekat kampusku itu kan, kampusku kan depannya Polres. Buset, ramainya, padahal nggak pernah kayak gitu ramainya, kayak lagi nonton kayak lagi nonton konser bos. Ramai banget, buset. Padahal di jalan situ juga kemarin pas awal-awal sempat ke situ sebentar, ditutup, tapi ya masih bisa lewat, tapi ramenya minta ampun boy. Belok. Emang udah. Aku sendiri juga vaksin sebenarnya bukan nggak percaya ya. Ini belum butuh banget. Cuma karena kita dipaksa buat vaksin itu kan karena suratnya yang dibutuhin vaksinnya, ya udah gitulah, kayak imunisasi mungkin ya, kayak dulu kecil imunisasi itu. Cuman suratnya sekarang itu dibutuhkan buat berbagai macam persyaratan, buat apa, kayak butuh apa kayak buat daftar kerja mungkin, apa tahu buat bepergian kemana, penerbangan kan gitu butuh surat vaksin selain pakai PCR itu, kalau nggak salah ya. Nah, ini hampir sampai di Waduk Sempor. Wih, lah, countering boy. Gak usah counteringan lah, nggak bisa juga. Kalau yang nggak jago gitu. Masalahnya ini kan pakai underbone bawaan gitu. Pernah nyoba tapi underbone-nya udah ketalang kena aspal dulu, dan nyenggol aspal dulu, jadi ya nggak mungkin bisa. Minimal knee down lah, pengen gitu. Kayak Willy juga nggak gitu bisa sih. Willy motor itu nggak bisa. Pernah ya, kadang suka nyoba gitu mah nggak ngangkat, padahal udah kayak yang sesuai tutorial yang ada di YouTube pada ngajarin gitu. Nah, sampai juga di Sempor. Nah, sayang banget ditutup.
Di bawahnya lagi kali ya. Nah, ini juga rame nih. Rame gila, buset. Pada nyoret, jalan-jalan, jogging, sepedaan. Emang asik sih ini tempat sih. Nah, yang spesial di Gombong ini tuh mendoannya, boy. Jadi di Gombong ini, di Kebumen ini mendoannya tuh istimewa sih caraku. Mendoannya besar, basah. Nah, enak gitu, tempe basah gitu enak. Emang apalagi kalau ditambah bumbu kecap itu seger banget itu. Gak gitu rame ya, biasanya ini di sini kalau nggak salah rame sih. Maksudnya di pinggir-pinggir itu aja biasanya rame banget. Ya mungkin karena udah jam 4:30 mungkin, atau karena PPKM ya. Ya balik lagi ke PPKM. Wah, nggak tahu juga ini. Syukur-syukur sih nggak diperpanjang lagi, yang dibikin level-level gitu, level 4, level 5, buset dah. Udah kayak level-level game. Terus juga PPKM-nya dikasih judul-judul aneh-aneh lagi, kayak judul film gitu malah. PPKM Universe, bukan Multiverse ini mah. Ada aja emang. Tapi ya udah. Mereka yang namain, kita mah yang nyebut PPKM aja tetap nyebutnya. Padahal sama aja ya nama-nama gitu. Kalau bilangin soal COVID ini ya nggak ngerti lagi kelarnya sampai kapan. Padahal ngarepin banget sih aku pengen cepet-cepet selesai gitu, apalagi waktu masuk kuliah ini agak kurang pas sih momennya. Jadi semester awal sih emang ikut kelas standar biasa gitu, kuliah biasa pada umumnya. Tapi semester 2 jatuh ini COVID. Ada COVID, langsung dirumahkan semua kan, semuanya serba online gitu, serba daring. Sampai semester 5 ini kuliah masih sering daring gitu ya. Praktikumnya sih berangkat, kalau prakteknya itu ya kan ada teori kelasnya itu kan. Kalau kuliah kan ada 2 metode, ada praktikum sama teori kelas. Praktikum tetap berangkat karena ya nggak mungkin sih praktikum di rumah gitu. Kadang kan ada yang pakai komputernya low spec, bahkan ada yang nggak punya sama sekali gitu kan, kasihan gitu. Akhirnya praktikum juga berangkat, jadi sistemnya hybrid, bisa berangkat juga, bisa nggak berangkat juga, nggak apa-apa gitu. Bebas, yang penting masuk aja, absen. Tapi ya gitu, kalau daring ini tugasnya agak ya susah. Tur juga bikin males kuliahnya, sumpah bejat banget kuliahnya, asli bejat banget kuliahnya. Yang tadinya niat kuliahnya, ya sebenarnya niat, cuma kan jadi semangatnya kurang gitu kalau daring gini gitu. Jadi kuliahnya gak cuma aku toh sih, emang kayaknya semua mahasiswa udah mulai down, apalagi semester pertengahan gini kan ya, yang tadinya gak daring, yang biasa kuliah pada umumnya aja mulai down, apalagi yang daring gini, buset. Moga aja nggak macet nih, karyawan pada pulang soalnya. Sekarang Sabtu tuh, nggak tahu harusnya libur sih ya. Kenapa jadi motovlog gini ya, agak malu-malu kucing. Soalnya belum terbiasa ngomong sendiri. Kalau misalnya ada teman itu kan masih oke banget sih itu. Atau kalau yang biasanya itu yang pakai intercom atau boncengan aja lah, tapi pakai intercom juga atau pakai Discord itu kan bisa. Kan enak, yang dibicarakan itu topiknya ada aja gitu. Pengen sih ngajak teman-teman gitu, cuma mereka pada lagi sibuk juga, lagi sibuk kerja gitu.
Kalau yang sangkatanku itu kan memang kebanyakan udah kerja gitu kan, pasti udah ada yang nikah juga pula gitu. Terus juga aku kan SMK, di kelasku sendiri, kelas SMK aku dulu itu nggak ada yang kuliah, cuma aku tahu ini. Mungkin satu angkatan di SMK aku itu yang kuliah cuman ya aku salah satunya, tapi dikit gitu. Soalnya SMK-nya, soalnya aku masuk STM kan. Jadi banyak laki-lakinya. Cuma sih buat kalian yang baru lulus, bebas mau kuliah atau kerja gitu. Kalau kuliah ya dijalanin yang benar, kalau kerja ya disyukuri. Apapun pekerjaannya, nggak usah gengsi, kerjaannya apa aja, mau jadi pedagang kayak pedagang somai nggak apa-apa itu. Ya kalau dapat di perusahaan besar bagus emang. Cuma kalau lagi susah cari loker, apalagi lagi covid gini, ya dapatnya aja nggak apa-apa, yang penting kan dapat komisi. Nah, itu ya tetap sama-sama semangat lah ya semuanya. Ini kalau misalnya ada yang lagi pulang kerja nih lebih ramai lagi nih. Apa PT-PT gitu baru pada pulang, itu kan jam-jam pulang gitu sekarang. Ya semoga kalian suka dengan videoku ya. Video pertama ini cuma segitu aja mungkin, karena cuma mau perkenalan aja. Mungkin next nanti riding lagi ke manapun yang aku mau ya. Oke, thank you.